ternyata di sini tanam padi rata-rata umur 2 minggu sampai 3 minggu. Luar biasa populasi wereng coklatnya. Daerah Kecamatan Prambon, Ronggot maupun Tanjung Anom ini sangat banyak sekali. Sampai hujan-hujan ini saya melakukan pengamatan karena populasinya sangat tinggi sekali. Mari kita pengamatan di tanaman ledok ini. Ya ini tadi saya pengamatan. Coba Rod, agak ke depan, nanti biar kelihatan. Kita zoom. Jadi tanaman ini umur 2 minggu, wereng coklatnya populasinya cukup banyak sekali. Rata-rata kalau saya hitung kurang lebih ada 30 ekor per rumpun. Dan ini seharusnya ya harus dikendalikan. Ini coba di zoom ya, di ini tanaman padi ini. Berapa jumlah populasinya kita lihat ya, luar biasa. Ini saya rasa kalau 40-50 ada ya. Ini wereng coklat, rata-rata wereng coklatnya sekarang bunting. Di samping wereng coklat ternyata ini banyak sekali yang namanya kepik mirip ya, kepik mirip atau Sirturinus yang warnanya hijau-hijau. Ini banyak sekali ya, ini hijau-hijau. Jadi ada, kalau petani ini biasanya ada wereng coklat terus ada wereng hijaunya juga banyak Pak Win gitu katanya. Nah itu yang hijau sebetulnya bukan wereng ya, ini contohnya, tolong di zoom ya. Ini adalah Sirturinus atau kepik mirip. Ini adalah parasit musuhnya telurnya wereng. Jadi telurnya wereng musuhnya ini banyak sekali. Ini 3. Nah, jadi barusan kita mengamati di sawah ya. Mengenai padi. Tadi ada populasi wereng Pak ya? Nah, ya, banyak. Itu yang coklat ada, terus yang warna hijau ada. Itu tolong dijelaskan biar kita semua tahu apa itu jenis-jenisnya gitu Pak. Oh iya, tadi ada yang coklat, ada yang hijau. Jadi ya, coklat tadi namanya, jadi wereng coklat. Wereng coklat ya. Kebetulan waktu pengamatan tadi keadaannya lagi bunting. Bunting itu meteng ya, bunting mau bertelur. Ini proses meletakkan telur. Dan yang lebih penting lagi itu sebetulnya harus diketahui oleh petani, itu yang hijau tadi. Oh ya, yang hijau. Kebanyakan petani kan tadi kita shoot, petani itu kebanyakan yang hijau ini wereng hijau. Oh, itu ya, bukan wereng hijau Pak ya? Ternyata itu adalah musuhnya telurnya wereng. Jadi musuhnya telurnya wereng. Namanya kepik mirip. Ya, namanya kalau petani ngarani kepik mirip gitu saja. Nah, itu parasit kepik mirip itu dia kalau bertelur itu diletakkan pada telurnya wereng. Ini tolong di-cut dulu saya. 3. Ya, jadi gini, tadi yang hijau-hijau tadi musuhnya telurnya wereng. Nah, wereng itu bertelur di mana? Diletakkan di pelepah daun. Jadi pelepah daun dimasukkan. Jadi dimasukkan di dalam. Sehingga kalau sudah dimasukkan, itu telurnya digini-ginikan, itu ya nggak apa-apa karena di dalam. Kalau mau melihat telur, itu dikelongkop ini pelepahnya ini ya. Dikelongkop gini, terus di dalamnya ini yang warnanya putih. Di dalamnya ini warna putih, telurnya ada di dalamnya ini ya, ada di dalamnya ini telurnya. Jadi telurnya diletakkan seperti pisang satu lirang, itu seperti pisang satu lirang tapi di dalam. Sehingga intinya kalau orang sudah meletakkan telur di dalam
batang, maka apabila kita melakukan penyemprotan, maka telur tetap akan menetas. Itu yang perlu diingat. Belum ada yang namanya pestisida sing bungkerne ndoke wereng. Itu belum pernah ada. Tapi tetap menetas. Tapi Allah itu menciptakan keseimbangan. Makanya didatangkanlah yang namanya kepik mirit tadi. Kepik mirit yang hijau itu dia meletak parasitnya telur khusus, sehingga nanti parasit yang hijau tadi meletakkan telur, dititip nih di telurnya wereng coklat, sehingga telurnya wereng coklat nanti tidak bisa netas atau bungker. Yang netas nanti parasit tadi yang hijau tadi, nanti tetasannya kepik mirit tadi. Itu proses ekosistem yang ada di alam. Bentar. Nah, sekarang Pak Wid, saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai wereng hijaunya, terus musuh alaminya tadi, yang kepik mirit tadi. Nah, sekarang bagaimana pengendalian yang tepat untuk mengendalikan wereng dan tidak membunuh musuh alami tadi? Musuh alami yang hijau-hijau tadi ya? Yang hijau tadi. Ya, memang kebanyakan petani kalau nyemprot, itu biasanya obatnya pakai racun. Jadi begitu disemprot, ternyata werengnya nggak bisa habis, tapi yang hijau-hijau yang musuhnya wereng itu habis bersih. Apalagi kalau nyemprotnya misalnya pakai pestisida atau racun yang spektrumnya atau daya bunuhnya itu luas, sampai-sampai cacing wila mati, jadi percil mati. Itu sangat bahaya sekali pestisida seperti itu. Masalahnya musuh alami tadi yang hijau itu bisa mengendalikan telurnya wereng coklat itu sampai 90%. Seandainya satu batang ini ada kandungan telur wereng coklat jumlahnya 100 butir, kalau yang hijau-hijau tadi, kepik mirit tadi ada, maka akan ditutupi ya. Jadi maka nanti telurnya wereng coklat itu enggak netes 100%, tapi paling banter yang netes itu cuma 10% sampai 20%. Ya. Dari 100 butir nanti yang netes paling-paling cuma maksimal 20 ekor. Itu kalau masih ada musuh alaminya yang kepik mirit tadi. Tapi petani kebanyakan itu kalau nyemprot itu pakai racun yang dahsyat. Kalau werengnya gak ketok mati ngeletak gak marem. Padahal kalau kita nyemprot tanaman padi, yang tanaman padi seperti ini ya, yang seperti ini, kalau kita semprot ya, itu kalau kita semprot belum tentu wereng yang ada di pangkal batang itu mati semua. Pasti ada yang tersisa hidup. Paling-paling yang mati cuma 60%. Ya, tinggal 40% wereng itu nanti kalau bertelur itu ya jadinya telur banyak sekali. Karena apa? Wereng satu itu bisa bertelur 250 sampai 300 butir. Kalau musuh alaminya sudah habis, yang hijau-hijau tadi sudah habis, terus kemudian telurnya tadi, werengnya yang sisa tadi bertelur, nanti telurnya pasti netes semua. Taruhlah tinggal 3 ekor wereng betina bunting tersisa, musuh alaminya sudah habis. Kalau potensi 1 ekor wereng 250 sampai 300 butir, itu sudah berapa nanti telur yang netes, tetesan wereng sudah berapa banyak. Kalau di rata-rata 250 berarti sudah 750 ekor per rumpun, itu sudah bahaya. Kalau nggak ada, berarti cara pengendaliannya itu harus pakai pestisida yang memang betul-betul selektif, yang bisa membunuh wereng tapi musuh alaminya tidak mati. Ya, mungkin pertanyaannya, apa ada Pak Win
obat yang seperti itu ada. Jadi obat-obat kalau saya tahu itu ya, yang saya tahu kalau dulu Osin ya, Osin, kemudian Plenum itu. Kalau Osin, tapi sekarang Osin namanya diganti dengan Tencu ya, namanya diganti dengan Tencu. Itu sama, kualitasnya sama Plenum sama. Itu kalau kita semprotkan musuh alami, parasit maupun predator itu nggak ada yang mati, tapi werengnya nanti yang mati. Kalau wereng yang mati itu sudah meninggalkan telur di dalam batang, masih tersisa parasit yang hijau-hijau tadi memarasit telur, sehingga nanti serangannya nggak begitu parah. Saya yakin kalau petani Prambon, Tanjung Anom, Ronggot ya, mengendalikan dengan pakai obat itu, obat yang ramah lingkungan, tidak membunuh musuh alami, saya yakin tidak ada satu petak pun tanam padi yang terserang. Saya yakin itu, karena Tencu maupun Plenum itu pestisida yang ramah lingkungan, tidak membunuh musuh alami, tapi hama sasaran warna coklat dia mati. Cuma kalau Plenum itu harganya kan mahal. Memang petani kebanyakan itu keberatan, harganya Plenum yang kemasan besar itu 182. Ya, ini mumpung ada Tencu, tapi Tencu itu harganya ada selisih 50 kalau nggak salah, ada selisih 50.000. Tencu kalau nggak salah 130, cuma itu kualitasnya sama-sama kualitasnya. Jadi kalau saya dulu menganjurkan memang Osin kalau dulu, tapi sekarang diganti Tencu itu. Jadi sementara untuk wilayah Prambon, Tanjung Anom, Ronggot, saya rekomendasikan kalau nyemprot padi jangan pakai pestisida yang dahsyat, yang daya bunuhnya luas, tapi gunakanlah pestisida yang ramah lingkungan. Yang saya rekomendasikan cuma Tencu sama Plenum. Kalau pengen duit akeh ya tuku Plenum, masih minded Plenum. Yang kalau dananya pas-pasan pakailah Tencu. Tapi intinya Tencu sama Plenum sama. Jadi sama-sama pestisida ramah lingkungan, daya bunuhnya juga sama. Saya itu ya. Oh ya. Ya. Terima kasih atas feedbacknya. Ya, dari petani dimanapun, semoga video ini bermanfaat sehingga tanaman padi di wilayah Nganjuk bisa aman terhadap wereng. Selamat berjuang bersama petani.